Minimnya alat peraga kampanye atau APK dalam bentuk banner, spanduk maupun billboard yang bergambar calon legislatif DPRD Kota Metro menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan di tengah masyarakat. Akademisi menyoroti fenomena tersebut sebagai ajang menghimpun logistik yang dikhawatirkan akan beralih pada praktik money politik alias serangan fajar dengan bagi-bagi uang menjelang pencoblosan. Berdasarkan pantauan tim liputan Kupas TV, dari total 262 caleg DPRD Kota Metro yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, hanya terdapat beberapa caleg dari masing-masing partai politik yang memasang APK di masa kampanye. Akademisi IAIN Metro, Profesor Suhairi menyoroti fenomena tersebut. Ia mengkhawatirkan metode sosialisasi program dan visi misi caleg beralih dengan praktik nomor piro wani piro. Pria yang merupakan guru besar ilmu hukum Islam IAIN Metro tersebut menerangkan bahwa metode kampanye dengan pemasangan APK merupakan salah satu cara untuk mengenalkan citra diri sebagai calon pemimpin di bumi Saiwawai. Selain pemasangan banner, ada beberapa hal yang dapat dilakukan para caleg di masa kampanye, yakni dengan terjun langsung meyakinkan masyarakat untuk memilih. Apabila pemasangan banner maupun terjun langsung ke masyarakat tidak dilakukan, besar kemungkinan para caleg memilih jalur pintas untuk memenangkan kontestasi politik, yakni serangan fajar. Praktik money politik dapat menimbulkan pesimistis bagi calon lain yang tidak memiliki logistik cukup untuk ikut melakukan praktik serangan fajar. Tak hanya itu, masyarakat Kota Metro juga diajak untuk berani menolak praktik politik uang. Sementara itu, minimnya pemasangan APK caleg DPRD Kota Metro juga dirasakan sejumlah pengusaha percetakan. Percetakan di Kota Metro justru menyebut pemilu tahun 2024 sepi orderan pembuatan APK caleg dibandingkan periode lalu. Salah seorang pemilik percetakan yaitu Agung Wibowo mengatakan bahwa selama musim kampanye pihaknya hanya menerima 15 orderan APK dalam bentuk banner dari caleg DPRD Kota Metro. Pemilik percetakan Siena Wulandari yang telah berdiri sejak 10 tahun silam tersebut mengaku baru pertama mendapatkan orderan cetak APK yang super minim. Hal senada diutarakan Sholihin, pemilik percetakan Nero Digital Printing itu mengaku dalam menyambut pemilu 2024, pihaknya telah mempersiapkan peralatan cetak banner terbaru untuk menghadapi pesta demokrasi, di mana saat pemilu sebelumnya, untuk menangani orderan banner caleg pihaknya masih bekerja sama dengan percetakan lain. Sedangkan untuk per hari ini, baru sekitar 13 caleg. Dari data yang dihimpun tim liputan Kupas TV, KPU Metro telah merilis daftar calon tetap DCT pada 4 November 2023 lalu. Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan program, visi, misi, maupun citra diri dari peserta pemilu. Peserta pemilu juga diperbolehkan menggunakan berbagai macam APK untuk menonjolkan calon tersebut melalui media banner, spanduk maupun billboard. Sementara itu, merujuk PKPU nomor 15, tahun 2023, masa kampanye peserta pemilu dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pelaksanaan pencoblosan atau pemungutan suara secara serentak dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Pemasangan APK ya, banner gambar caleg itu kan hanya salah satu cara ya untuk mengenalkan, mensosialisasikan diri dan mengajak untuk memilih gitu kan. Tapi itu memang bukan satu-satunya. Kita berpikir kalau minimnya pemasangan APK ya, banner gambar caleg itu karena memang diikuti dengan upaya-upaya lain yang lebih bermanfaat ya. Jadi kemudian dengan melakukan pendekatan, bersosialisasi, kemudian membangun komunikasi dan meyakinkan konstituen itu ataupun calon pemilih itu. Tapi kalau
itu tidak dilakukan karena lebih meyakini cukup dengan serangan pajak, dengan money politik, dengan memberikan amplop uang. Nah, itu yang saya pikir itu adalah catatan buruk buat demokrasi kita. Dari Kota Metro, Ardi Pratama, Kupas TV melaporkan.